Anda kembali menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Diduga korsleting listrik 21 kios di Pasar Cinem, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar. Seorang pemudik asal Solo, Jawa Tengah tertinggal di kawasan rest area Tol Cipali. Keluarga besar Keraton Kanoman Cirebon gelar tradisi Grebek Syawal di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Seorang pemudik asal Solo, Jawa Tengah tertinggal di kawasan rest area Tol Cipali. Polisi kemudian mengantarkan pemudik tersebut dengan sepeda motor melewati jalan tol hingga videonya pun viral. Video ini memperlihatkan dua anggota polisi mengendarai sepeda motor di ruas jalan tol Cipali. Salah satu anggota polisi memboncengkan seorang wanita, sementara seorang anggota lainnya melakukan pengawalan. Video tersebut viral di media sosial. Pihak Polres Majalengka membenarkan peristiwa yang terjadi di ruas tol Cipali kilometer 164 Majalengka pada Rabu 26 April 2023. Kejadian berawal saat seorang pemudik asal Solo, Jawa Tengah yang tengah dalam perjalanan kembali ke Jakarta tertinggal oleh mobil keluarganya di rest area. Karena ruas jalan tol sedang diberlakukan sistem one way satu arah, petugas berinisiatif mengantarkan pemudik bernama Sintami tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke mobil keluarganya. Saat itu, mobil keluarga pemudik tersebut sudah melaju sejauh 5 km. Dihubungi lewat telepon oleh masyarakat tersebut, ternyata keluarganya sudah melanjutkan perjalanan sampai di kilometer 169. Sehingga oleh anggota Polres Majalengka inisiatif membantu masyarakat yang tertinggal di rest area 164 tersebut diantar dari KM atau rest area 164 menuju ke kilometer 169, kurang lebih 5 km. Karena saat itu masih one way, sehingga tidak memungkinkan keluarganya untuk kembali ke rest area 164, sehingga inisiatif dari anggota Polres Majalengka yaitu Brigadir Yudi dan Brigadir dari Satreskrim atas nama Ahmad, sehingga diantarkan ke KM 169. Itu menggunakan sepeda motor, Komandan? Betul, waktu itu memang menggunakan sepeda motor untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat akan melanjutkan perjalanan agar tak ada penumpang maupun barang yang tertinggal. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Berbagai cara dilakukan petugas di lapangan untuk menghibur pemudik yang kelelahan. Personel TNI Polri di Kabupaten Cirebon menghadirkan penari topeng khas Cirebon untuk menghibur para pemudik yang sedang beristirahat di rest area SPBU. Petugas juga memberikan nasi dan air minum. Aksi para penari topeng digelar petugas TNI Polri di SPBU Tegal Karang, Kabupaten Cirebon untuk menghibur para pemudik yang tengah beristirahat di area SPBU. Kesenian khas Cirebon ini sengaja ditampilkan untuk memperkenalkan kearifan lokal sekaligus menghibur para pemudik yang kelelahan. Tak hanya tari topeng, petugas juga membagikan nasi jamblang kepada para pemudik. Ini Bapak istirahat di sini sengaja, Pak? Dengan adanya bantuan nasi jamblang dari petugas polisi gimana nih, Pak? Sangat membantu. Ada hiburan tari topeng tadi, Pak ya? Iya. Hibur nggak, Pak? Terhibur banget. Hibur. Di tengah lelah, Pak ya? Iya. Kita kenalkan tari topeng, salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cirebon. Tadi juga saya bersama dengan Pak Dandim, Pak Wadanjon juga membagikan nasi jamblang, salah satu kuliner khas Cirebon. Tadi ada pemudik dari Purworejo, kemudian juga dari Bumiayu, Brebes yang sebelumnya memang belum pernah mencoba nasi jamblang. Alhamdulillah malam ini mencoba. Petugas juga menghimbau kepada para pemudik agar tetap konsentrasi saat berkendara dan beristirahat bila merasa lelah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, menjelang berakhirnya masa libur lebaran dan sekolah, wisatawan membadati Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran. Mereka memanfaatkan masa libur panjang yang berakhir pada hari Minggu ini. Hari Minggu ini menjadi hari terakhir bagi masyarakat di tanah air untuk menikmati masa libur lebaran dan sekolah. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk berwisata dengan orang-orang tercinta. Seperti yang terlihat di Pantai Indah Pangandaran,
puluhan wisatawan memadati pantai barat Pangandaran yang dikenal indah. Mereka adalah wisatawan lokal yang ingin menghabiskan masa liburan. Para wisatawan didominasi oleh warga dari sekitar Pangandaran seperti Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, dan Pangandaran sendiri. Kenapa di libur lebaran memilih pantai Pangandaran? Soalnya kan ini yang paling dekat, paling terkenalnya juga ini sih. Iya. Selain itu, apa sih yang menarik dari pantai ini? Gimana ya, rame aja kan, rame makanya kesini. Oh gitu. Iya. Sama siapa saja? Sama keluarga, masa putus. Masa libur lebaran begitu ya? Iya. Ujungnya itu alhamdulillah dari awal sampai detik hari ini itu ada kenaikan, cuman ada sedikit di pertengahan itu selama 3 hari kan Pak. Di pertengahan itu ada sedikit turunnya, cuman di akhir sekarang naik kembali. Hari ini berapa? Hari ini lebih dari sekitar 100 mobil mungkin. 100 mobil. 1000 mobil. 1000 mobil. Iya. Diperkirakan berapa ribu pengunjung? Perkiraan lebih dari total mungkin bisa 50 ribu. 50.000 Iya, lebih pengunjung. 50.000. Itu didominasi dari wisatawan daerah mana aja, Kang? Mungkin lebih kebanyakan dari daerah Bandung ya Pak. Bandung sampai Priangan. Jumlah kunjungan tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu karena tahun lalu baru saja selesai menerapkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, wisata air masih menjadi tujuan utama warga saat libur Lebaran. Apalagi adanya air dingin dan panas yang alami. Libur panjang menjadi berkah bagi para pengelola wisata. Menjelang akhir libur lebaran, wisata air Ampera di jalur mudik selatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya menjadi buruan para wisatawan untuk menghabiskan masa libur. Tidak hanya wisatawan lokal, banyak pula wisatawan luar kota turut berdatangan. Selain bisa menikmati alam, para wisatawan juga bisa menikmati papan luncur serta ombak buatan. Pengunjung juga bisa berendam air panas alami yang diyakini bisa menjadi alat terapi bagi kesehatan. Menurut pengelola objek wisata alam, kunjungan wisata mengalami peningkatan dibandingkan libur akhir pekan biasa. Tambahan masa libur lebaran yang panjang mendatangkan keuntungan yang banyak. Para pengunjung tak hanya berasal dari lokal saja, namun juga ada yang datang dari luar kota. Dalam satu hari, jumlah kunjungan wisatawan minimal sebanyak 2.000 wisatawan. Menarik sih, banyak mainan anak-anak ya, kayak waterboomnya gitu. Buat orang Jakarta sendiri, ini menarik nggak sih tempat ini? Cukup menarik. Kalau pulang kampung jadi bisa, anak-anak bisa liburan, nggak bosan gitu. Wisata Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun libur tahun dulu. Ada pengurangan per setiap harinya, tapi kita dengan durasinya panjang. Jadi kalau dulu 4-5 hari libur nasional ataupun libur Lebaran, sekarang anak-anak sekolah rata-rata sampai tanggal 1 Mei. Jadi sekitar 9 hari mereka berlibur. Jadi ada, kalau secara jumlah perharian bisa disebutkan kita menurun dari tahun kemarin. Tapi kalau total? Total keseluruhan kita meningkat. Puncak kunjungan kemarin kapan, Pak? Puncak kunjungan kita di 3 Syawal, berarti hari Senin. Nah, hari Senin 3 Syawal kita naik ya dari seperti hari biasanya sekitar naik 40-50%. Objek wisata yang berada di jalur arus balik Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ini sangat cocok bagi pemudik yang sedang kembali ke Jakarta, namun terjebak macet. Pemudik bisa beristirahat terlebih dahulu di lokasi wisata ini, sambil berendam air dingin maupun air panas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kita ke informasi lain, 7 hari setelah Lebaran, keluarga besar Keraton Kanoman Cirebon menggelar tradisi Grebek Syawal di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon pada Sabtu pekan lalu. Dalam tradisi ini, Sultan yang diwakili Patih Keraton melakukan ziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan makam raja-raja terdahulu. Warga yang menanti selesainya tradisi berebut koin jimat yang ditebar abdi dalam keraton. 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, keluarga besar Keraton Kanoman Cirebon menggelar tradisi Grebek Syawal di Komplek Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Usai melakukan ziarah makam Syekh Syarif Hidayatullah, keluarga keraton dipimpin Patih Keraton Kanoman, Pangeran Raja Muhammad Khodiran melakukan doa di pintu pasujudan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati.
Doa dan tahlil dilakukan bersama ribuan masyarakat yang memadati salah satu makam Wali Songo itu. Rombongan keraton kemudian beristirahat di pesanggerahan. Di lokasi ini, warga yang sudah berkerumun berebut koin yang ditebar oleh abdi dalam keraton. Desak-desakan dan saling berhimpitan pun terjadi. Tradisi Grebek Syawal yang rutin digelar setiap tanggal 8 Syawal ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas lancarnya puasa Ramadan dan 7 hari Syawal. Tradisi juga digelar untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dari berbagai daerah yang berkumpul di Kompleks Makam Gunung Jati. Apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita ini harusnya menjadi cikal bakal sebagai daripada syiar Islam yang ada di Cirebon dan Tanah Jawa ini. Dan kita semua para famili yang masih notabene sebagai keturunan dari Syekh Sabitullah itu memberikan suatu sowanan berkunjung kepada Syekh Sabitullah seperti daripada silaturahmi. Maka itu dengan melakukan tujuan adalah dengan cara doa ataupun tahlil. Maka itu kita sebagai generasi penerus, marilah kita bersama-sama untuk menjaga budaya kita yang ada di Cirebon ini. Acara kemudian ditutup dengan ziarah bersama masyarakat. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, Local Content Development SCTV FM kembali menggelar SSJ News Awards. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro di 20 daerah itu memperebutkan 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Berikut ulasan acaranya untuk Anda. Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil kerja keras kawan-kawan. Kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.